wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Marsindi. Saya program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan dan memendirikan. Masyarakat harus didorong untuk dapat menyelenggarakan, menikmati, dan bertanggung jawab sendiri terhadap pembangunannya. Pembangunan adalah kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan. Pembangunan untuk upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu negara untuk menciptakan suatu negara yang lebih baik. Pembangunan yang berhasil dikatakan berhasil apabila 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 2. Berkesinambungan. Tidak terjadi kerusakan sosial, tidak terjadi kerusakan alam. Partisipasi dan ruang lingkup masyarakat. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangunan kemandirian dan proses pemberdayaan. 4 aspek penting dalam partisipasi menurut Bintoro, terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Meningkatkan artikulasi atau kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan yang sebaik-baiknya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Ada juga 3 masalah penting dalam partisipasi menurut Bintoro. Yang pertama, kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan menjadi kata kunci. Yang kedua, komunikasi, dan yang ketiga, pendidikan. Ruang lingkup masyarakat. Masyarakat dapat ditelaah dari 2 sudut, yaitu sudut struktural dan sudut dinamika. Segi struktural dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Yang dimaksud dengan dinamika masyarakat apabila apa yang disebut sebagai proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang, perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang-orang dengan kelompok manusia. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus. Istilah pemberdayaan atau empowerment muncul hadir bersamaan dengan adanya kesadaran pada perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan itu seharusnya mampu merangsang proses kemandirian masyarakat. Pemberdayaan politik bertujuan untuk meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bargaining tersebut, yang diperintah mendapatkan apa
yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan. Yang ketiga, pemberdayaan sosial budaya. Pemberdayaan sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia yang perilaku seadil-adilnya terhadap manusia. Pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, upaya antara yang diperintah dan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan. Paradigma pemberdayaan masyarakat. Tampaknya pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan pilihan yang harus diambil. Jika tidak menempuh cara ini, maka pembangunan dan semakin jauh dari visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 1945. Dalam pembangunan perekonomian rakyat untuk pemberdayaan rakyat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, baik itu transformasi ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Tujuan dan manfaat dari teori pembangunan ini ialah secara umum menganalisis kelayakan teori-teori pembangunan yang berkembang selama ini dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, membandingkan antara teori dengan kenyataan, fakta, dan data di lapangan. Yang ketiga, menganalisis konsistensi dan referensi teori dengan kebijakan. Yang keempat, menjelaskan dan membuktikan seberapa kuat pengaruh teori tersebut terhadap metodologi penelitian. Yang kelima, sebagai landasan kritik teori dan debat teori. Adapun tujuannya secara khusus ialah memperkenalkan beberapa teori tentang proses terjadinya underdevelopment di negara yang sedang berkembang atau negara yang sedang membangun. Memperkenalkan beberapa teori tentang bagaimana merubah keadaan underdevelopment menjadi negara masyarakat yang development atau negara yang maju. Menggaitkan kajian-kajian teori tersebut dengan fenomena-fenomena pembangunan yang terjadi di Indonesia. Teori pembangunan dianggap penting bagi masyarakat, bagi negara-negara berkembang. Dengan teori pembangunan diharapkan dapat menyelesaikan masalah negara, antara lain bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kekuatan militer, dan bidang-bidang penting lainnya. 3 kelompok teori pembangunan yang dianggap penting secara literatur ialah: 1. Teori modernisasi. Yang kedua, teori ketergantungan. Yang ketiga, kelompok teori-teori yang belum memiliki nama. Teori pembangunan terbagi atas 3 teori, yakni antara lain: 1. Teori modernisasi. Yang kedua, dependensi. Yang ketiga, teori dunia.